Bahasa ini penting. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia aman dari tipu daya. Saya mau ngasih tahu, yang mengulis kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Apa tafsir yang paling tua? Tafsir yang paling tua, tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter panjangnya. Tabari, Tobrustan, bukan orang Arab. Bukhari, Uzbekistan, bukan orang Arab. Kenapa? Allah mau menunjukkan ke agama ini bahwa agama ini akan didiami, akan dihuni, akan dianut oleh semua orang-orang hebat. Kita kalau belajar hadis, sanad ahli sanad dunia ini namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani dari mana? Padang. Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Waktu saya baca biografinya, sanad hadisnya dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Saya mau ngasih tahu, siapapun kita, apapun suku kita, dari manapun kita, kalau kita muliakan agama Allah ini, kita akan kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, insya Allah. Tolonglah agama ini. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang mana itu? Minangkabau. Jadi jangan asal disebut Minangkabau, rumah makan Gumarang. Minangkabau, rumah makan Minang, rendang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berperang antara padri dengan adat. Orang padri berpegang ke agama, adat melagayam. Berperang, dilaga oleh Belanda, Divide et Impera, lari ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, usul fikih, bahasa Arab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Al-Minkabawi nikah sama anak saudagar kaya, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis cantik, nikah sama anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Raja Makkah. Waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz. Revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum revolusi King Abdul Aziz. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi membawa anaknya tadi, menantunya tadi, Syekh Ahmad Khatib, sholat bersama sultan, bersama raja. Yang jadi imam raja. Zaman dulu raja-raja itu bisa jadi imam. Zaman sekarang ada juga yang bisa jadi imam, tapi zuhur aja. Tak berbunyi. Modal Allahu Akbar. Saking groginya, Sami Allah pun lain. Sami Allahu Akbar. Majulah Syarif Husain tadi jadi imam. Pas baca ayat, ditakdirkan Allah salah ayatnya. Pas salah ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat, Syarif bertanya, siapa yang meluruskan tadi? Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kagum dia dengan ilmunya, diangkat jadi imam Masjidil Haram. Dialah orang Nusantara, orang Pulau Sumatera, orang Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, karena Indonesia baru ada 30 tahun setelah dia meninggal. Dia meninggal 1916, Indonesia baru ada 1945. Jadi waktu itu kita masih kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian dia mengajar di Masjidil Haram. Pulanglah muridnya dari Makkah. Nama muridnya itu Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Pulang ke Jombang, wong Jawa. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu muridnya pulang lagi ke Bukit Tinggi. Nama kampungnya Canduang. Itulah yang disebut dengan Inyak Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya dari Makkah itu pulang ke tanah Delhi, datang Sultan Delhi, diangkat jadi imam besar. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama.
prinsipnya 3, akidahnya Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali.